Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nilamsari Ramadanti akan membahas seputar artikel Scopus yang berasal dari Indonesian Journal of Applied Linguistics yang berjudul Visual Analysis of Self-Presentation of Teenagers and Emerging Adults on Facebook. Nah, di sini yang pertama saya akan membacakan abstraknya. Abstrak yang akan saya jelaskan juga, saya menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini, abstraknya, setelah diartikan, Facebook telah menjadi fenomena yang mendunia dan merupakan salah satu alat komunikasi terpenting antar manusia. Mengingat bahwa remaja dan orang dewasa yang baru muncul biasanya peduli dengan penerimaan teman sebaya, penampilan fisik, dan kesan diri yang mereka sampaikan. Mereka adalah pengguna aktif situs jejaring sosial atau SNS karena situs ini menyediakan platform bagi mereka untuk terhubung dengan teman sebaya dan memfasilitasi konstruksi identitas dan eksperimen dalam konteks sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tentang bagaimana remaja dan orang dewasa yang baru muncul dalam konteks menampilkan diri dengan menganalisis foto-foto yang mereka posting di Facebook dan untuk memeriksa presentasi diri online di Facebook antara remaja dan orang dewasa baru. Analisis kuantitatif. Di sini menjelaskan tentang persentase, makna, representasi, dan interaksionalnya. Dan analisis kualitatifnya di sini dilakukan terhadap 200 citra remaja dan dewasa baru yang dikumpulkan dari 40 peserta. Lalu sebanyak 40 peserta terdiri dari remaja dan dewasa. Dewasa yang muda atau yang remaja dipilih berdasarkan jenis kelamin, usia, lokasi geografis, dan akses Facebook. Lalu kerangka metafungsional menurut Kress dan Van Leeuwen digunakan untuk menganalisis foto. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal presentasi diri. Remaja dan orang dewasa yang baru muncul berpose berbeda, berkaitan dengan bidikan, pandangan dan sudut, lokasi foto, tindakan mereka dalam foto, posisinya, seperti posisi penempatan dalam foto, dan hubungan antara gambar latar belakang yang di foto tersebut. Studi ini juga menemukan bahwa remaja dan orang dewasa yang baru menggunakan Facebook menunjukkan perilaku yang dapat dianggap universal berdasarkan analisis visual foto online mereka. Kontribusi penting dari penelitian ini adalah bagaimana budaya dan agama berkontribusi pada jenis foto dan pose yang diposting oleh kedua grup di Facebook. Kedua grup di sini artinya grup yang orang dewasa yang baru masuk Facebook dan grup yang remaja. Lalu di sini saya akan menyampaikan rumusan masalahnya. Saya menemukan rumusan masalah di jurnal ini, yaitu ada dua rumusan masalah. Yang pertama, analyze visual representation of female teenagers and emerging adults on Facebook. Yang kedua, ada examine difference and similarities between teenagers and emerging adults visual presentation of themselves on Facebook. Nah, yang artinya itu yang pertama, menganalisis representasi visual remaja. Arti dari rumusan masalah yang pertama adalah menganalisis representasi visual remaja perempuan dan orang dewasa yang baru muncul di Facebook. Lalu yang rumusan masalah kedua yaitu meneliti perbedaan dan persamaan antara remaja dan representasi visual orang dewasa yang baru di Facebook. Lalu di sini juga disuguhkan tabel. Nah, sebelum ke tabel, di sini kita akan ke arah metode.
metode di sini itu respondents. The present study is based on analysis of visual image which employ Kress and Van Leeuwen metafunctional framework. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita menggunakan Kress and Van Leeuwen metafunctional. Nah, di sini artinya penelitian ini didasarkan pada analisis citra visual yang menggunakan kerangka kerja metafungsional Kress dan Van Leeuwen. Lalu kerangka tersebut terdiri dari 3 kategori dan subkategori lebih lanjut. Nanti yang akan saya jelaskan di tabel. Nah, lalu akan digunakan untuk menganalisis gambar visual yang diposting oleh remaja dan orang dewasa yang baru muncul di Facebook. Partisipan penelitian ini terdiri dari 40 wanita yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh para peneliti, termasuk jenis kelamin, usia, lokasi geografis, dan akses Facebook. Fakta bahwa status Facebook ditetapkan oleh pemilik Facebook. Oleh karena itu, peneliti harus meminta persetujuan masing-masing peserta untuk menjadi teman peserta. Jadi di sini artinya si peneliti ini mereka meminta persetujuan untuk menjalin pertemanan kepada para responden di Facebook. Nah, di sini ada tabel 1. Table 1 atau tabel 1 di sini fungsi makna arti representasional, yaitu di sini mendiskusikan hubungan internal antara peserta yang digambarkan. Lalu di sini ada proses naratif. Proses naratif bersifat dinamis dan berfungsi untuk menyajikan aksi dan peristiwa yang sedang berlangsung. Dan peristiwa yang sedang berlangsung, proses perubahan, pengaturan spasial sementara, terdiri dari proses aksi dan proses reaksional. Lalu ada proses konseptual. Proses konseptual di sini adalah proses statis atau tanpa vektor dan mewakili peserta dalam istilah esensi yang lebih umum dan lebih atau kurang stabil dan abadi. Dalam istilah kelas atau struktur atau makna, terdiri dari proses analitis dan simbolik. Lalu ada arti interaktif. Di sini saya menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Ada jurnalnya menggunakan bahasa Inggris di sini, di sebelah saya, dan saya akan menerangkannya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada arti interaktif, jarak sosial yang dipengaruhi oleh ukuran frame yang berbeda, yaitu close up, medium, atau long. Pribadi atau close up, sosial itu tembakan menengah, impersonal, tembakan jauh, atau foto diambil dari jarak yang jauh. Lalu ada tindakan gambar. Tindakan gambar di sini terkait dengan arah pandangan dari peserta yang diwakili yang dapat diarahkan ke penonton atau tidak, atau tidak penawaran. Lalu subjektivitasnya menyiratkan kemungkinan untuk mengungkapkan sikap subjektif terhadap peserta yang diwakili yang digambarkan dari berbagai sudut seperti bidikan, sudut rendah, bidikan level muda, dan bidikan sudut tinggi. Arti komposisi di sini yaitu membahas cara representasi dan tindakan komunikatif berpadu ke dalam jenis keseluruhan yang bermakna yang dirujuk ke teks. Lalu saya akan melanjutkan ke tabel yang kedua. Tabel kedua di sini, table 2, itu kita langsung disuguhkan oleh persentase. Persentase di sini adalah representasional, berarti decontextualis itu 6%, menipu 94%, diedit 74%, yang belum diperiksa 26%, menipu septual 94%, cerita 6%. Interaksional berarti mendapat
merapatkan 61%, medium tembakan 25%, panjang tembakan 14%, tatapan langsung pada penonton 69%, tidak ada tatapan penonton 31%, rendah bidikan sudut 10%, tingkat mata tembakan 84%, tingkat bidikan sudut 6%. Di sini yang saya jelaskan berarti foto-foto yang mereka upload di Facebook. Ini adalah persentase foto yang mereka upload di Facebook. Seperti tadi dijelaskan, diedit 74%. Artinya, rata-rata responden mengedit fotonya yang diupload di Facebook sebanyak 74%. Jadi, pemecahan masalah di sini itu seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Sebagian besar gambar dikontekstualisasikan 94%, diedit 74%, dan dikonseptualisasikan 94%, presentasi gambar kontekstual yang tinggi 94%, berarti di sini memiliki gambar latar atau background. Gambar kontekstual dengan latar belakang foto memberikan informasi kepada pemirsa tentang lokasi foto, lalu waktu pengambilan foto seperti siang dan malam, dan apakah foto diambil di dalam atau di luar ruangan. Dalam hal pengeditan, ada persentase pengeditan yang tinggi sebanyak 74%. Ini berarti bahwa foto-foto tersebut telah diedit dengan memperhatikan kontras, ketajaman, dan saturasi warna. Filter juga digunakan untuk menyempurnakan foto peserta. Stiker digital seperti pemberian stiker digital seperti mahkota, bunga, telinga anjing, dan atau wajah bisa didapatkan dengan mendownload Snapchat agar hasil fotonya semakin menarik, lalu kemudian diupload di Facebook. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan di tabel 3, table 3. Table 3 di sini juga menjelaskan tentang persentase. Persentase di sini representasional berarti dekon bertekstual sebanyak 2%, menipu bertekstual 98%, diedit 70%, yang belum diperiksa 30%, konseptual 83%, cerita 17%, interaksional berarti merapatkannya 22%, medium tembakan 52%, panjang tembakan 26%, tatapan langsung pada penonton 58%, tidak ada tatapan penonton 42%, sudut rendah tembakan 11%, menutup naik 22%, medium tembakan 52%. Jadi hasil untuk orang dewasa yang baru muncul seperti yang ditunjukkan pada table 3 mengungkapkan bahwa sebagian besar gambar untuk makna representasi dikontekstualisasikan pada 98%, lalu diedit pada 70%, dan dikonseptualisasikan pada 83%. Orang dewasa yang sedang berkembang lebih suka gambar-gambar kontekstual yang memberikan informasi kepada pemirsa mereka tentang lokasi mereka, pengaturan, dan kapan foto itu diambil. Dan presentasi pengeditannya sebanyak 70%. Artinya foto diedit menggunakan beberapa bentuk filter foto. Misalnya, gambar peserta lebih menonjol daripada gambar latar belakang itu sendiri. Seperti saturasi warna, filter dapat seperti filter yang dapat old filter atau filter-filter seperti zaman dahulu, dan membuat warna lebih hidup atau memberikan foto suhu warna lebih dingin. Nah, di sini perbandingan makna representasi untuk remaja dan orang dewasa yang baru muncul berhubungan dengan antara peserta dan proses naratif dari konseptual. Tabel 2 menunjukkan bahwa berkenaan dengan makna representasi bagi remaja, sebagian besar gambar dikontekstualisasikan 94%, diedit 74%, dan dikonseptualisasikan 94%. Jadi di sini ada perbedaan antara remaja yang aktif di Facebook dan orang dewasa yang baru di Facebook. Lalu di sini ada dua gambar yang berbeda, yaitu gambar satu di sini itu yang satu sedang memegang balon, yang satu sedang mengelus kucing. Ini menandakan bahwa proses kontekstual untuk remaja dan orang dewasa yang baru muncul yaitu proses konseptual melibatkan representasi peserta dalam hal tindakan atau aktivitas di mana mereka terlibat
Kedua kelompok gambar direpresentasikan dalam posisi pasif, di mana mereka hanya tersenyum dan melihat langsung ke kamera. Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa persentase gambar konseptual lebih tinggi untuk remaja sebanyak 94% daripada orang dewasa yang baru muncul, yaitu sebanyak 83%. Lalu di sini ada gambar yang kedua. Perbandingan gambar kedua ini adalah yang A itu citra konseptual remaja dan yang B itu emerging adult. Lalu di sini itu hasil analisis visual pada foto kedua kelompok itu menegaskan bahwa remaja dan orang dewasa yang baru menggunakan SNS atau Facebook untuk meningkatkan representasi diri positif pengguna kepada orang lain. Kedua grup memposting foto yang tampaknya diedit agar terlihat lebih rapi dan menarik. Lalu hasil tersebut sejalan dengan temuan Manago et al. Pada tahun 2008 yang menemukan bahwa subjek dalam penelitiannya mengedit foto menggunakan alat dan aplikasi pengeditan gambar untuk menyajikan foto yang paling menarik. Jadi di sini dijelaskan bahwa kedua foto tersebut telah diedit menggunakan aplikasi sehingga fotonya akan lebih menarik. Jadi setelah saya menjelaskan, kesimpulannya adalah penelitian ini berkontribusi pada literatur yang masih ada tentang remaja, perempuan, dan presentasi diri orang dewasa yang baru muncul di Facebook dengan mengatasi kesenjangan dalam konteks tentang bagaimana kedua kelompok menampilkan diri dan memperluas cakupan SNS, dan apakah usia berperan, persamaan dan perbedaan yang ditunjukkan dalam hal presentasi visual antara kedua kelompok usia. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika presentasi diri yang berbeda antara pribadi di SNS. Artinya, kelompok usia yang berbeda menyampaikan identitas yang berbeda kepada pemirsanya, karena remaja tampak berpose dalam gambar yang mencari perhatian dan hubungan yang lebih dekat dengan pemirsa atau yang melihat fotonya tersebut. Sedangkan hubungan melalui gambar lebih dekat seperti menggunakan melalui gambar close up, pandangan secara langsung dengan pemirsanya atau yang melihat foto tersebut, dan menunjukkan bahwa remaja mencari pengenalan teman sebaya dan menampilkan citra diri yang ramah secara online. Lalu jadi literasi media sosial di sini menurut studi harus diperkenalkan kepada gadis remaja agar tidak salah dalam mempresentasikan dirinya terhadap media sosial, contohnya seperti Facebook sekarang. Hasil penelitian ini mengungkapkan pentingnya memahami presentasi diri dari remaja dan orang dewasa yang baru muncul yang dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kelompok usia ini memandang diri mereka sendiri di SNS, karena hasilnya telah menegaskan bahwa SNS memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas presentasi diri mereka. Nah, di sini jadi kesimpulannya presentasi diri antara remaja. Jadi kesimpulan di sini, presentasi diri antara remaja dan orang dewasa yang baru di Facebook sangat berbeda, di mana remaja di sini lebih ingin menarik perhatian kepada teman sebayanya atau untuk mencari teman sebaya. Sedangkan orang dewasa di sini lebih memiliki perilaku interpersonal yang berbeda. Nah, sekian itu pembahasan jurnal dari saya.